Lentek rupanya. Empune. Para pemirsa seluruh tanah air dan seluruh dunia, khususnya almarhum para leluhur kita. Ini lagi pembuatan minyak goreng yang terbuat dari kelapa, bukan minyak kelapa, bukan minyak goreng. Tapi kan nggak lamben. Ya, pembuatan minyak. Ulang lagi, Mas. Betul, potong TV. Posisi. Salah. Potong. Nah, ini para saudara-saudara sebangsa dan setanah air dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya alam, kita pun nggak kurang akal. Dari sisi tumbuhan apapun, dari sisi buah-buahan apapun, kalau kita itu pandai menggunakan teori tepat guna, tentu kita akan mendapat manfaatnya yang luar biasa. Nah, suatu contoh, di Kalimantan Timur ini banyak sekali tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai produktivitas yang sangat tinggi, nilai ekonomis yang sangat bagus, tetapi pemanfaatannya kurang begitu maksimal. Nah, untuk kali ini kami memberi suatu contoh, dan ingat, karena di lingkungan Tran ini tadi, nah, karena di lingkungan Tran ini banyak sekali tanaman pohon-pohonan, terutama pohon kelapa, termasuk kelapa sawit. Begitu halnya dengan kelapa biasa, baik itu kelapa hibrida, kelapa hijau, atau kelapa kuning, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua, baik itu untuk menyayur dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk pembuatan minyak goreng yang dari kelapa itu sangat jarang sekali. Padahal minyak kelapa ini punya nilai rasa yang sangat khas, aromanya begitu enak, gurih. Untuk menggoreng tidak bisa tidak gampang selet, tidak gampang gosong kalau apinya kecil. Nah, di samping itu minyak ini sangat bagus sekali karena warnanya jernih. Mereka bisa digunakan untuk membuat apapun juga. Nah, termasuk non makanan. Nah, tapi hal itu tidak akan saya kupas karena itu masuk dalam rahasia perusahaan. Oke? Nah, minyak kelapa ini pertama-tama kali prosesnya yaitu diparut, kemudian diperas. Setelah diperas itu dicampur dengan dadak pepaya atau getah pepaya. Supaya apa? Supaya mudah penyaringannya untuk memisahkan sendiri antara minyak dan antara santan dan air. Nah, setelah hal itu terjadi, maka kemudian kita melakukan perebusan untuk membuat kanil supaya santan itu menjadi kanil, sehingga untuk memudahkan pengambilan bahan produksi untuk diolah menjadi minyak goreng. Nah, setelah kanil itu dikumpulkan, kemudian kita rebus. Lama-kelamaan rebusan ini akan terpisahlah antara air dan minyak, sehingga dalam proses ini itu disebut proses pemanasan. Nah, pemanasan di sini tidak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar akan terjadi cash hardening. Nah, cash hardening itu kerusakan panas akibat panas yang terlalu tinggi, sehingga mengalami kegosongan yang nantinya minyak pun akan menjadi sangit. Sebagaimana yang rebus ini, itu sudah salah, belum salah sudah error. Jadi baunya apek, belum sangitnya sudah apek ini. Nah, tapi kalau minyak ini yang teliti, kemudian kita rebus dengan baik, tanpa dengan olah lebih lanjut, maka akan menjadi beda halnya dengan minyak kelapa sawit. Kalau minyak kelapa sawit itu namanya CPO, crude palm oil. Crude palm oil itu harus ada terpisah, tidak boleh langsung digunakan untuk masak karena ada zat-zat tertentu yang sifatnya justru malah tidak bagus dalam kesehatan, sehingga perlu pemisahan CPO tadi, yaitu terbagi menjadi dua, olein dan oleoresin. Nah, oleoresin inilah yang akan digunakan untuk menjadi minyak goreng. Tapi kalau olein itu biasanya digunakan untuk kosmetik,
untuk pelumas dan lain sebagainya, non konsumsi. Akan tetapi bedanya dengan minyak kelapa, itu tanpa proses pemisahan antara zat-zat tertentu semua sudah bagus. Demikian proses pembuatan minyak goreng ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang ingin memanfaatkan alam lingkungan kita, tanaman kita, mudah-mudahan sukses selalu. Salam, selamat berjuang. Al-Fatihah. Ini belum jadi, yang ini hampir jadi. Karena yang udah canggih. Enggak kayak yang sebelah. Tapi canggihnya saya itu nggak seperti kamu. Coba wajan saya penuh, tetap penuh. Tapi wajan kamu coba berkurang terus. Masuk ke sini. Itu. Ya Roh itu tahu. Kok tahu ya tahu karena kebiasaanmu itu tukang apa? Ayo. Tahu nggak? Tukang nyulik. Ibaratnya kita menanak nasi, nasinya belum matang itu diculik dulu sehingga karom-karom pun dilelep akhirnya kembung. Cara Jawanya ini pilih itu nah.